Iya, tentu ya masih sehat. Di rumah harus tetap Sehat, semangat, bersukacita. Nah, hari ini kita akan Beribadah, kita akan beribadah ya. Kita akan melaksanakan sekolah minggu kembali. Anak-anak masih semangat ya? Siapa Iya. yang kemarin tidak sekolah minggu? Ayo. Ada yang tidak sekolah minggu kemarin? Nah, tentu saja anak-anak tetap semangat untuk beribadah, untuk sekolah minggu. Anak-anak sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini? Iya, Akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. terlebih dahulu. Iya. Anak-anak silakan mempersiapkan diri ya. Sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Ya, kita tundukkan bersama-sama kepala. dipimpin oleh Bu Nani. Iya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah secara online pada minggu pagi ini. Tuhan, pimpin kami, sertai kami dalam kami beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak masih ingat kalau kita beribadah apa saja yang harus disiapkan? Ya, sikap kita ketika mau mengikuti ibadah sekolah minggu bagaimana? Ya, sikapnya bagaimana? Ya, ya, Pertama, harus, pakaian ya harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Ya, boleh mempersiapkan persembahan dimasukkan. Terus, Alkitab, ya, Alkitabnya juga jangan lupa. ya. Sikapnya Ketika beribadah bagaimana? Ya, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil tiduran. tidak boleh sambil makan. Ya, Makan atau ngemil. Sikapnya yang baik, duduknya yang manis. duduk yang rapi. Ya, Sudah siap ya? iya. Saya kira anak-anaknya sudah siap semua ini, semangat semua. Anak-anak, siapa yang kemarin masih ingat cerita ibadah minggu kemarin? Ayo. Ibadah minggu tanggal 7 ya? Iya. Iya. Nah, Siapa yang masih ingat kita belajar apa di ibadah itu? Siapa yang masih ingat? diingat-ingat Ya. lagi. Kalau masih ingat berarti anak-anak memang hebat. Iya. Ada yang tidak ikut sekolah minggu kemarin? Ya. Nah, kalau yang ikut pastinya masih Masih ingat. Iya. Tentang apa ya, Bu? Tentang Bulin? berbagi ya. Oh iya, tentang berbagi. Kita bisa berbagi dengan berbagai cara. Ada apa saja ya, Bulin ya? Boleh berbaginya dengan apa ya? Bisa membantu. Iya. Boleh membantu orang tua, Iya. mama papa, kakak adik, atau mungkin ada kakek nenek di rumah. Anak-anak juga harus bisa berbagi tugas ya, berbagi tugas, di berbagi rumah. mainan. Iya, Boleh. berbagi mainan. Siapa yang di rumah suka membantu Ada enggak atau ya? senang membantu? Pastinya senang ya bisa membantu, Iya. bisa berbagi di rumah. Meskipun di masa pandemi seperti ini, anak-anak juga harus belajar untuk berbagi tugas, berbagi mainan. Berbagi tidak harus berupa berwujud ya. barang atau berwujud uang ya, tapi kita bisa berbagi dengan cara misalnya membantu mama yang sudah bisa nyapu, bisa membantu. Iya, seperti betul itu juga sekali. sudah berbagi ya. Ada yang tidak berbagi, ada yang tidak berbagi. Kira-kira enggak ya? kenapa kalau tidak mau Iya, kenapa? membantu atau tidak mau berbagi? Kira-kira kenapa ya? Tidak bisa atau bagaimana ya? Atau malas? Atau malas? Nah, semua tidak
boleh melakukan seperti itu ya. Iya. Nah, Saya yakin harus semangat, iya, harus iya. bersukacita. Saya yakin anak-anak sekolah minggu GKJ Plengkung semuanya pinter-pinter, semuanya bisa berbagi dengan berbagai cara. Iya, Ya. betul sekali. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan lagu apa tadi ya judulnya? Di awal Iya, di awal tadi apa ya? Kawanku, ini Hari hari Minggu. Minggu. Iya, itu akan dinyanyikan setiap kali sekolah minggu, Iya, mulai di awal minggu sekolah ini minggu ya. kita akan Ya. bersukacita mengawalinya dengan pujian ini hari Minggu. Ya, ini Ya. hari Minggu. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa lagi ya? Senyum dan bermuka Oh gembira. iya, senyum dan bermuka gembira. Pastinya kalau senyum dan bermuka gembira, kita akan melakukan segala sesuatu dengan gembira juga. Dengan gembira. senyum, tidak Iya. ada yang marah, tidak ada yang malas-malas ya. Iya, tidak ada yang cemberut. Iya. Tidak ada yang nangis. Nah, sekarang boleh berdiri anak-anak. Ya, Yuk, berdiri. kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, masih bergembira, masih semangat? Masih Ya. tentunya. Iya. Anak-anak belum capek ya? Silakan boleh duduk lagi anak-anak. Boleh Boleh duduk duduk kembali. Setelah tadi kita memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita akan Mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang akan dibawakan oleh siapa ya? Nah, hari ini akan dibawakan oleh Ibu Heni anak-anak. Iya. Anak-anak sikapnya ketika mendengarkan firman Tuhan harus bagaimana? Oh ya, Harus- terlebih dahulu anak-anak harus mempersiapkan Alkitabnya. Alkitab, iya. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca. Anak-anak yang belum boleh menyimak dengan Iya, baik boleh ya. menyimak. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Ya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kini tiba saatnya kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak masih ingat kan cerita minggu lalu bahwa kita sudah belajar tentang berbagi. Kita bisa berbagi banyak hal, bisa pekerjaan, bisa makanan, bisa tugas dan lain sebagainya. Pekerjaan dan tugas ini kenapa harus dibagi? Tujuannya untuk apa ya? Betul, bahwa kalau tugas atau pekerjaan itu dibagi-bagi, maka pekerjaan itu akan cepat selesai dan akan terasa lebih ringan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap tangan yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Bu Eni berdoa ditirukan. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, siapkanlah hati kami supaya kami dapat siap mendengarkan firman Tuhan. Jagai mata kami, telinga kami, mulut kami, dan hati kami. Kami serahkan waktu kami di dalam mendengarkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak tentu sudah sering mendengar kata talenta. Siapa dari kalian yang sudah mengerti makna dari talenta itu? Good, benar sekali. Talenta merupakan bakat atau kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Semuanya itu dianugerahkan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, talenta dan bakat serta kemampuan khusus itu harus digunakan untuk melayani Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, bahwa kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing dengan ketaatan. Sebelumnya kita lanjutkan, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video tentang firman Tuhan ini. Ayo kita siapkan hati kita akan menyimaknya dan kita akan bersama-sama belajar dari video berikut. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7, seperti yang kita lihat kisahnya di dalam video tadi, itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ketika peristiwa Pentakosta sudah terjadi. Jadi rasul-rasul ini sudah menerima Roh Kudus yang menjadi bekal bagi para rasul ini untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, setelah para rasul ini menerima curahan Roh Kudus, mereka bisa melaksanakan tugas pemberitaan firman dengan baik. Namun,
Seperti kita ketahui di video tadi, bahwa tugas dari para rasul itu tidak hanya pelayanan firman saja, tetapi ada pelayanan meja. Apa itu pelayanan meja? Ada yang tahu? Ya, pelayanan meja itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh para rasul kepada orang-orang yang miskin dan juga janda-janda yang miskin. Nah, karena jumlah janda miskin dan orang-orang miskin ini sangat banyak, hal itu menyita waktu dari para rasul, sehingga tugas pelayanan firman agak terbengkelai, tidak bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena hal itu terjadi, maka ada banyak jemaat yang bersungut-sungut karena pelayanan firman-Nya berkurang. Dan para rasul pun merasa bahwa mereka tidak bisa maksimal di dalam memberitakan firman Tuhan, karena waktunya banyak tersita untuk melakukan pelayanan meja, untuk memperhatikan janda-janda miskin dan orang-orang miskin di dalam jemaat mereka. Untuk itu, kemudian seperti cerita tadi kita lihat bahwa diangkatlah 7 orang untuk membantu tugas para rasul untuk melaksanakan pelayanan meja. Nah, ternyata setelah ke-7 orang yang diangkat menjadi pelayanan meja ini melakukan tugas bersama-sama dengan para rasul, ternyata hal itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Firman Tuhan dapat semakin tersebar dan semua orang, semua pihak merasa puas dengan pelayanan itu, baik pelayanan firman maupun pelayanan meja. Nah, anak-anak, karena kerjasama ini, rasul-rasul dan 7 pelayan meja ini melakukan tugasnya dengan baik, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan dan orang-orang percaya pun bertambah banyak. Nah, seperti cerita ini, kita pun bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh rasul-rasul dan 7 orang pelayan meja ini. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa melakukan hal yang sederhana saja. Dengan kita melakukan tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh dan penuh ketaatan. Apa saja sih tugas kita sebagai anak-anak? Ya, betul. Bisa sebagai pelajar kita melakukan PR kita, tugas-tugas dari sekolah dikerjakan tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Kemudian tugas itu bisa berupa pekerjaan-pekerjaan rumah, di mana kita membantu mama, papa mengerjakan pekerjaan rumah semampu kita. Kalau yang bisa menyapu, ya menyapu. Yang bisa cuci piring, dan banyak lagi pekerjaan. Selain itu, tugas seorang anak juga mendengarkan dan mentaati nasihat dari orang tua. Kalau kita semua melakukan bagian kita masing-masing, maka pasti pekerjaan yang besar akan terasa ringan dan cepat selesai. Dan hasilnya pun akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dari pelajaran hari ini, kita belajar dari para rasul dan 7 orang pelayanan meja ini untuk dapat melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ketaatan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, kita bersama-sama akan membuka ayat hafalan kita. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 15 ayat 14. Ya, sudah terbuka semua? Oke, kalau sudah, kita akan memperkatakan, tapi Bu Edi mau pakai apa? Pakai gerakan ya. Nanti anak-anak boleh taruh dulu Alkitabnya, nanti menirukan Bu Edi gerakannya. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Ya,
Bisa kan? Coba yuk kita tirukan bersama-sama. Siap? Berdiri semua. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Nah, itu adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Sekarang kita akan mempersiapkan aktivitas kita. Nah, untuk saat ini karena kita tadi belajar tentang talenta yang bermacam-macam untuk kita bisa melakukan tugas pelayanan Tuhan supaya Tuhan dapat dipermuliakan, supaya nama Tuhan semakin besar. Ada beberapa tugas yang sudah Bu Eni siapkan. Yang pertama, nanti tugasnya berupa lembar kerja. Lembar kerja itu ada kelas balita, kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Nanti silakan boleh kalau di print ya, di print sesuai dengan kelompok usianya. Nanti akan Bu Heni kirim setelah acara ibadah ini. Kemudian tugas yang kedua, ada 3 macam tugas, tetapi anak-anak boleh memilih salah satu. Yang pertama adalah memperkatakan ayat hafalan tadi. Yang dari mana coba tadi? Ya, betul, dari Yohanes 15 ayat 14. Kalian memperkatakan itu, kemudian di video pakai gerakan seperti yang Bu Eni contohkan tadi. Kemudian pilihan tugas yang kedua adalah anak-anak boleh menulis ayat hafalan tadi, Yohanes 15 ayat 14 tadi, di dalam sebuah kertas. Boleh kertasnya dibentuk macam-macam, kemudian ditulis si ayat itu, kemudian dihiasi yang indah. Nanti difoto juga tugas itu. Nah, yang ketiga adalah gerak dan lagu. Gerak dan lagu nanti anak-anak boleh menyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Pakai gerakan ya nyanyinya ya, direkam juga. Nah, nanti gerakannya akan dicontohkan sama Bu Guru ketika kita nanti bernyanyi bersama-sama. Oke ya? Good. Jadi tugasnya ada 2 macam. Yang satu berbentuk lembar kerja yang boleh dikerjakan oleh anak-anak. Yang kedua adalah pilihan dari 3 macam tugas yang sudah Bu Eni siapkan tadi. Nah, sekian cerita Bu Eni pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama tutup di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjagai hati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman ini dapat tumbuh di dalam hati kami, dapat terus tersimpan di dalam hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari firman-Mu ini dapat menjadi tolok ukur bagi kami, dapat menjadi contoh bagi kami untuk kami berbuat apa terhadap teman-teman kami, terhadap orang-orang di sekeliling kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat bersaksi dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami supaya kami dapat mengembangkan talenta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Itu tadi cerita dari Bu Heni. Bagaimana? Seru atau tidak? Anak-anak semua mendengarkan kan? Tidak ada yang tidur kan? Iya, pastinya anak-anak GKJ Plengkung pasti mendengarkan dengan seksama, tidak ada yang sambil bermain. Nah, tadi ceritanya tentang apa ya? Ayo, tentang apa? Ya, tentang apa ya? Tentang ketaatan ya hari ini ya. Kalau minggu kemarin tentang berbagi, sekarang tadi sama Bu Heni sudah bercerita tentang ketaatan, iya. Dan ada tugas atau aktivitas yang harus anak-anak lakukan di rumah. Iya, masih tugasnya, ingat? iya, tugasnya ayat apa hafalannya saja? masih ingat? Ya, Iya. dari mana yuk? Iya, dari
Yohanes 15 ayat 14. Ya. Tugasnya apa saja ya? Tugasnya ada 2. Iya. Yang pertama, Mengerjakan yang ada di lembar kerja. ya nanti akan dikirim ya setelah ibadah ini ya. Iya, setelah ibadah nanti dikirim di WA group ya. Terus yang kedua ada yang- pilihan Iya. dari 3 kegiatan, anak-anak boleh memilih satu saja. Iya, yang yang- pertama Ya. anak-anak memperkatakan ayat hafalan terus diperagakan sesuai yang sudah dicontohkan oleh Ibu Heni. Ya, terus yang kedua, anak-anak menuliskan ayat hafalannya dan dihias Diperhiasan. sebagus ya. mungkin ya anak-anak ya Iya. di rumah ya, boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Iya. Terus yang ketiga, Yang ketiga, Gerak anak-anak dan boleh lagu. Iya, gerak dan lagu. Menyanyi lagu apa ya? Tanganku kerja buat Tuhan. Ya. Ya, yang nanti akan kita nyanyikan bersama-sama sesuai Iya. dengan gerakannya. Anak-anak boleh memperagakan dan divideokan oleh mama atau papa Iya. dan dikirimkan lewat WA. WA. Ya. Iya, Ya. WA grup ya. Ya. Baik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, sudah siap? Ya, persembahannya dimasukkan Ke dalam amplop. Berarti Ya. kondisinya harus Iya, rapi ya rapi, anak-anak. tidak boleh diwel-wel. Ya. Nanti persembahannya boleh dititipkan kepada mama, papa, atau bapak, ibu, dan boleh dibawa ke gereja. Iya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu pujian Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, persembahannya sudah dikumpulkan. Sekarang kita akan berdoa, ya. Sikap berdoa bagaimana, Bu Lin? Sikap berdoanya kembali ya. Anak-anak tetap bersikap doa yang baik. Tutup mata. Tangan dilipat. Ya, anak-anak sikap berdoa. Ya, kita mau berdoa syafaat juga ya, Bu Lin ya. Iya. Baik. Anak-anak sikap berdoa akan Bu Lin hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah segala sumber pengharapan dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk berkat penyertaan-Mu yang tiada henti kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada kami semua. Meskipun di dalam saat pandemi seperti ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersyukur melalui persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan pada saat ini, melalui Bapak, Ibu, melalui Papa, Mama, berkat yang Engkau beri tiada berkesudahan. Sebagian kecil pada saat ini kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami bangsa Indonesia dan juga
sebagian warga dari belahan dunia yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Kami masih merasakan adanya pandemi atau COVID-19. Kiranya apa yang kami alami ini Tuhan boleh menjadi pembelajaran bagi kami. Iman kami semakin kuat, iman kami semakin teguh akan pengharapan akan Engkau. Kiranya pandemi ini segera berlalu, sehingga kami boleh kembali bersuka cita, memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami, melalui tugas-tugas kehidupan kami. Dan kami juga berdoa juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini, kiranya Tuhan urapi mereka satu persatu. Juga bagi para perawat, dokter yang mengupayakan kesembuhan mereka, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, sehingga pandemi ini segera berlalu. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui setiap pergumulan hidup kami, pergumulan anak-anak yang saat ini juga di rumah karena pandemi ini, kami senantiasa hanya akan berserah kepadamu. Kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak yang saat ini mungkin ada yang belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu karena sesuatu hal. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberkati para orang tua, dan memberkati setiap kami, supaya segala daya upaya kami senantiasa menjadi kehendak-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, akhirnya sekolah minggu, ibadah sekolah minggu GKJ Pelengkung pada saat ini akan kami akhiri. Kiranya masih mohon berkat Tuhan bagi anak-anak kami, sehingga senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu melalui ibadah sekolah minggu, maupun melalui persekutuan-persekutuan yang ada di rumah mereka masing-masing. Doa ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Mari kita doakan Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa ya, ibadah pada hari ini sudah akan berakhir. Ya, ibadah sudah kita lalui bersama-sama. Tidak terasa ya anak-anak di rumah? Nah, Bu Nani dan Bu Lin berpesan pada kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah, ya, tetap sehat, semangat, dan bersuka cita. Iya, tetap di rumah ya, jangan keluar rumah dulu. Apabila terpaksa keluar rumah, harus tetap pakai masker. Iya, dan jangan lupa selalu cuci tangan ya. Sering-sering cuci tangan. Iya. Baik anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, menyanyikan nama Tuhan. Selesai sekolah minggu dengan bangkit berdiri. Iya.